Kenapa sejarah perang selalu berulang? Penjelasan komprehensif tentang siklus kekerasan dalam peradaban manusia. Sejarah manusia telah dihiasi oleh peperangan, dari pertempuran primitif menggunakan tombak dan batu hingga perang modern dengan teknologi mutakhir seperti drone dan senjata nuklir. Dari perang Peloponnesos di Yunani kuno, invasi kekaisaran Mongol, konflik kolonialisme Eropa, Perang Dunia Pertama dan Kedua, hingga peperangan modern di Irak, Suriah, dan Ukraina, perang selalu hadir dalam setiap bab sejarah. Meskipun umat manusia telah mengalami kehancuran demi kehancuran, paradoks tragisnya adalah sejarah perang terus berulang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah umat manusia tidak belajar dari masa lalu? Ataukah ada faktor-faktor lebih dalam yang membuat konflik menjadi bagian abadi dari peradaban? Narasi ini akan mengupas akar penyebab berulangnya perang dalam sejarah manusia melalui sudut pandang politik, ekonomi, psikologi, sosial, dan bahkan biologis. Tujuannya bukan hanya untuk memahami sejarah, tetapi juga agar kita sadar bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Ia harus diperjuangkan dengan kesadaran kolektif. 1. Sifat dasar manusia, konfliktual dan kompetitif. Para ilmuwan evolusi dan psikolog sosial telah lama berdebat tentang sifat dasar manusia. Apakah kita pada dasarnya damai atau justru agresif? Dalam banyak penelitian, ditemukan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dua sisi, kemampuan untuk bekerja sama dan kecenderungan untuk berkonflik. Dalam kondisi ancaman atau persaingan, manusia cenderung membentuk kelompok, menetapkan siapa kami dan siapa mereka. Ketika identitas kolektif terancam, konflik muncul. Sikap seperti ksenofobia, nasionalisme ekstrem, atau rasisme adalah cerminan dari psikologi in-group versus out-group ini dan telah menjadi bahan bakar banyak perang. 2. Ambisi kekuasaan dan dominasi wilayah. Sejak awal peradaban, manusia mendirikan kerajaan, kekaisaran, dan negara bangsa yang semuanya memiliki satu benang merah, keinginan untuk memperluas kekuasaan dan wilayah. Ambisi ini seringkali melahirkan konflik karena perluasan satu pihak biasanya berarti pengurangan ruang hidup pihak lain. Lihat saja Kekaisaran Romawi, ekspansi Mongol di bawah Genghis Khan, atau kolonialisasi bangsa Eropa di abad ke-15 hingga ke-19. Mereka semua menggunakan kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya. Dalam sejarah modern, invasi Jerman Nazi ke Polandia, aneksasi Crimea oleh Rusia, hingga intervensi Amerika Serikat ke berbagai negara Timur Tengah adalah bentuk kontemporer dari ambisi geopolitik tersebut. 3. Ketimpangan ekonomi dan perebutan sumber daya. Ketimpangan ekonomi tidak hanya menyebabkan keresahan sosial internal, tetapi juga menjadi penyebab utama perang antar negara. Negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi sering mencari jalan pintas untuk mengakses sumber daya yang tidak mereka miliki. Contoh nyata adalah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 yang dipicu oleh ketegangan ekonomi dan akses terhadap ladang minyak. Begitu pula Perang Dunia Kedua yang salah satunya dipicu oleh Jerman yang mengalami krisis ekonomi berat dan ingin merebut kembali wilayah dan sumber daya yang hilang akibat Perjanjian Versailles. 4. Ideologi dan fanatisme. Perang tidak selalu tentang tanah atau uang. Seringkali, ideologi yang tidak bisa didamaikan menjadi penyebab konflik yang paling mematikan. Komunisme versus kapitalisme, agama versus sekularisme, atau bahkan perbedaan tafsir dalam satu agama bisa menimbulkan perang berkepanjangan. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah contoh konflik ideologi. Meskipun kedua negara tidak berperang langsung, mereka memicu perang proksi di Vietnam, Afghanistan, dan banyak tempat lainnya demi mempertahankan ideologi masing-masing. Perang salib antara Kristen dan Islam adalah contoh fanatisme agama yang mengorbankan jutaan nyawa. Hingga hari ini, konflik sektarian Sunni Syiah di Timur Tengah masih menjadi sumber instabilitas. 5. Warisan dendam dan trauma sejarah.
Salah satu aspek paling kuat dalam siklus perang adalah dendam sejarah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Luka sejarah yang tidak pernah disembuhkan menjadi bara yang terus menyala dan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kobaran api. Bangsa Palestina dan Israel misalnya saling mengklaim wilayah yang sama sebagai tanah suci mereka. Masing-masing memiliki trauma sejarah, pengusiran, kekerasan, genosida yang terus membentuk persepsi mereka terhadap satu sama lain. Demikian pula, banyak konflik di Balkan, Kaukasus, dan Afrika dipicu oleh dendam etnis dan sejarah kolonialisme yang belum terselesaikan. Manipulasi informasi dan propaganda. Perang seringkali dimulai bukan karena rakyat menginginkannya, tetapi karena mereka dimanipulasi oleh propaganda rezim penguasa atau media. Sejak zaman Julius Caesar hingga era digital, penguasa menggunakan narasi manipulatif untuk menciptakan musuh bersama dan membenarkan agresi. Adolf Hitler meyakinkan rakyat Jerman bahwa bangsa Yahudi adalah musuh mereka. George W. Bush menyebarkan narasi tentang senjata pemusnah massal di Irak. Bahkan dalam konflik terkini, informasi palsu dan hoaks di media sosial digunakan untuk menghasut kebencian. Ketika masyarakat tidak kritis terhadap informasi, mereka mudah dijadikan alat perang oleh elit politik atau ekonomi. 7. Kompleks militer industrial. Dalam banyak kasus, perang adalah bisnis. Negara-negara besar memiliki industri senjata raksasa yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Semakin banyak konflik, semakin besar permintaan terhadap senjata, kendaraan tempur, logistik, dan jasa militer. Istilah military industrial complex yang dikenalkan Presiden Dwight Eisenhower pada tahun 1961 menggambarkan aliansi antara pemerintah, militer, dan perusahaan swasta yang diuntungkan oleh peperangan. Tanpa pengawasan yang ketat, struktur ini bisa mendorong negara untuk terus menciptakan musuh baru demi menjaga industri tetap hidup. 8. Ketidakadilan global dan kegagalan lembaga internasional. Meski ada lembaga seperti PBB, NATO, dan Mahkamah Internasional, lembaga-lembaga ini seringkali gagal mencegah perang karena kekuatan politik negara-negara besar yang mendominasi. Negara-negara adidaya memiliki hak veto yang bisa memblokir resolusi damai jika tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Selain itu, ketimpangan kekuasaan global menciptakan frustrasi di negara-negara kecil atau berkembang. Ketika diplomasi tidak menghasilkan keadilan, kelompok tertentu mungkin memilih jalur kekerasan untuk menyuarakan aspirasi mereka. 9. Siklus sejarah dan pola sosial. Sejarah seringkali bergerak dalam pola siklus. Setelah masa damai dan kemakmuran, biasanya muncul ketimpangan, korupsi, dan ketidakpuasan yang memuncak menjadi konflik. Setelah perang, dunia kembali membangun dan memasuki masa damai lagi. Begitu seterusnya. Teori siklus sejarah seperti The Fourth Turning oleh Strauss dan Howe menjelaskan bahwa setiap 4 generasi, masyarakat akan mengalami krisis besar yang memicu perubahan radikal, termasuk perang. 10. Gagalnya pendidikan sejarah sebagai sarana pencegahan. Yang paling menyedihkan adalah bagaimana pendidikan sejarah di banyak negara gagal memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif kepada generasi muda. Sejarah diajarkan sebagai hafalan tanggal dan nama tokoh, bukan sebagai refleksi moral dan etika tentang kemanusiaan. Di beberapa negara, sejarah bahkan disensor atau dimanipulasi demi membenarkan tindakan negara. Akibatnya generasi muda tidak mendapatkan pelajaran kritis yang bisa mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Apakah perdamaian abadi mungkin? Sejarah yang berulang bukanlah kutukan, melainkan peringatan. Ia memberitahu kita bahwa tanpa usaha sadar, tanpa keadilan sosial, tanpa pendidikan kritis, dan tanpa kepemimpinan yang bermoral, maka perang akan terus terjadi. Namun, tidak berarti kita tidak punya harapan. Dunia pernah menghadapi kehancuran besar dan bangkit. Jepang dan Jerman yang pernah menjadi pelaku perang, kini menjadi negara damai dan maju. Afrika Selatan pernah berdarah-darah karena apartheid, kini menjadi simbol rekonsiliasi. Perdamaian bukan sesuatu yang jatuh dari langit.
Ia harus dibangun, dipertahankan, dan diwariskan. Jika kita belajar dari masa lalu, menyadari akar konflik, membangun sistem yang adil dan transparan, serta membekali generasi muda dengan pemahaman sejarah yang jujur, maka kita bisa mematahkan siklus perang yang selama ini terus berulang.